Selamat datang pemirsa di podcast Batik Bincang Indonesia Tiongkok. Hari ini kami akan membahas secara mendalam perjalanan kami tentunya mengikuti tur media mitra ASEAN China Up Close di Guangxi dari tanggal 2 hingga 8 November 2025. Jadi program ini mempertemukan para jurnalis dari seluruh Asia Tenggara dan juga Tiongkok untuk bersama-sama melihat perkembangan budaya, inovasi teknologi dan juga tentunya kerjasama secara langsung di lapangan yang ada di Provinsi Guangxi, khususnya di kota Nanning dan juga kota Liuzhou. Nah, hari ini bersama saya Adelia Astari dan dua peserta lainnya yang juga mengikuti tur media mitra ASEAN tersebut, yaitu Pak Andi Chiu sebagai CEO Barata Online dan juga Satria Ricardo sebagai juru kamera Barata Online yang mewakili Indonesia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini dari awal hingga akhir. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Andi, Mas Satria. Halo, pemirsa Batik. Akhirnya muncul lagi saya di Batik setelah sekian lama ya, dan bukan di layar Ni Hao Tiongkok. Gimana Mas Satria, kabarnya baik? Baik. Oke, jangan tegang-tegang Mas Satria. Betul. Kita mau sharing nih sama pemirsa ya, perjalanan kita selama kurang lebih 5 hari ya di sana ya, di Guangxi. Nah, mungkin yang pertama kita coba sama-sama bagikan kepada pemirsa, apa kesan masing-masing gitu ya ketika sampai di Bandara Nanning, menginjakan kaki di Tiongkok, apalagi untuk saya dan juga Satria ini pengalaman pertama gitu ya mengunjungi Tiongkok. Mungkin dari Mas Satria dulu nih, sebagai seseorang yang pertama kali datang ke Tiongkok, kesan awalnya seperti apa? Karena kan selama ini pekerjaan kita di Barata Online ini banyak berhubungan dengan berita-berita di Tiongkok. Apakah sama dengan yang kita beritakan selama ini dengan yang Mas Satria lihat? Pertama kali saya menginjakan kaki di Nanning itu kan kebetulan sudah malam. Jadi pas lagi sampai di sana kebetulan sudah dijemput dengan tim dari sana. Terus kita jalan, sepanjang jam perjalanan di hotel itu saya merasa kayak mungkin karena gelap suasananya hampir mirip. Tapi setelah diperlihat lebih dalam lagi kayaknya gedung-gedungnya kok lebih bagus, jalanannya lebih mulus, lebih lebar, terus lebih lebar, terus kayaknya mobil-mobil jarang. Padahal seingat saya itu belum terlalu malam juga sebenarnya, dan cuacanya juga lumayan dingin, enak. Tapi yang pasti di sana kayaknya tidak ada macet kayaknya, yang pasti dan jalannya halus sekali. Dan bagi saya orang Indonesia begitu pertama kali datang, agak-agak riku juga ngelihat orang setirnya di kiri. Nah itu juga aneh sih buat saya. Terus begitu jalan juga, kok jalannya di kiri, ini gimana? Itu juga menurut saya agak-agak mind blowing lah istilahnya. Benar sih Pak Andi, saya juga setuju. Sebagai orang pertama ya yang menginjakan kaki ke Tiongkok, khususnya ke kota Nanning ini, kesan awalnya itu kotanya tertata, terus rapi gitu ya. Dan walaupun mereka kayak sudah modern ya, tadi jalannya juga halus, mulus, tapi juga ada ruang terbuka hijau yang banyak. Pohon-pohonnya pun bagus-bagus di sana gitu ya, rapi. Taman kota juga ada banyak. Betul, itu benar-benar kesan awal saya. Oh, ternyata sebuah kota itu tetap bisa maju tanpa menggundulkan pohon atau mungkin juga benar-benar dibikin gersang hanya bangunan tinggi saja. Itu sih kesan pertama saya juga. Kalau Pak Andi gimana Pak? Ini kan juga kota lain ya yang pernah dikunjungi. Ya, kalau saya kesannya sama terhadap kota-kota di Tiongkok itu rapi, penataannya, ruang terbuka hijaunya banyak, dan udaranya cukup bagus. Kemudian mungkin di kota Nanning yang kita sampai itu tidak termasuk kota yang sangat padat gitu. Tapi saya pernah juga ke kota yang padat seperti di Guangzhou, di Shenzhen. Itu mungkin kemacetannya lebih parah. Tapi separah-parahnya itu masih menurut kita masih masuk akal gitu. Dan yang saya kagum juga dengan kalau misalnya di sana sedang terjadi kemacetan, semua mobil-mobil ataupun motor-motor itu tetap tertib. Motor tetap di jalurnya, mobil juga tetap di jalurnya, tidak ada yang tiba-tiba ada yang mau nyelip dari pinggir atau apa gitu. Nah, itu yang saya lihat ketertiban yang mereka kebiasaan dan ketertiban yang mereka adakan gitu. Dan seperti yang kata Mas Satria gitu, karena setirnya di kiri, berarti mobil mereka kan jalan di sebelah
sebelah kanan gitu ya kan. Nah ini yang saya juga masih tidak terbiasa. Sedangkan kalau di kita kan sebelah kanan itu untuk yang jalur cepat gitu. Nyalip Dan yang paling saya rasakan masih sangat tidak terbiasa adalah pada saat mau menyeberang jalan, biasa kan kita lihat ke kanan kan, karena mobil kan jalan di sebelah kiri gitu. Nah ini saya suka diam dulu gitu. Ini harus lihat kiri gitu. Jangan sampai saya lihat kanan, mobil kan dari kiri ditabrak gitu. Jadi setiap kali saya mau nyebrang saya mikir dulu, oh ini lihat kiri dulu gitu. Ini yang bikin saya tidak terbiasa gitu. Cuman dari segi tata kota saya rasa itu sangat enak. Dan kota provinsi Guangxi ini karena letaknya di bagian selatan, ini termasuk kota yang tidak dingin bagi mereka gitu. Ya bagi kita itu udaranya sudah sangat adem, tapi bagi mereka itu kota yang tidak dingin. Jadi sangat nyaman udaranya. Saya rasa begitu sampai sana juga suasananya tuh berbeda dan enak dan sangat menantikan lah apa yang bisa kita lihat di kemudian harinya gitu. Betul banget ya. Dan mungkin sedikit nambahin juga di sana itu memang selain sunyi, mobil-mobilnya pun nggak berisik karena udah mobil listrik semua. Hampir semua itu mobil listrik. Saya tuh di perjalanan juga ngeliatin ya ada mobil apa, dan itu kebanyakan mobil listrik semua, mulai dari Wuling, BYD dan lain sebagainya, dan jarang banget ya untuk lihat mobil-mobil yang berbahan bakar bensin begitu. Oke, itu pendengar kesan pertama kita sangat positif ya. Memang ternyata apa yang dibicarakan gitu ya oleh mungkin dari Tiongkok ketika kita datangi memang seperti itu realitanya, benar-benar rapi kotanya. Nah kita lanjut lagi nih Pak Andi dan Mas Satria. Kita kan hari pertama langsung opening ceremony. Dan saya juga itu nggak nyangka ternyata dihadiri begitu banyak pejabat dari negara lain. Ada dari Kominfo, dari Laos, ada juga dari Myanmar dan lain sebagainya. Itu di bayangan saya berarti ini acara akan besar sekali gitu ya. Dan gimana kesan Pak Andi juga ketika bisa tampil ke panggung ya untuk meresmikan ya. Panggungnya karena sangat besar. Ini saya rasa berarti Tiongkok itu kalau mengorganize atau mempersiapkan sebuah acara, mereka akan benar-benar detail dan benar-benar tidak tanggung-tanggung. Tengah tanggung-tanggung, benar-benar siap. Setuju nggak sih Pak Andi? Betul. Dan sebenarnya sebelum kita pagi hari itu mengikuti pembukaan, malamnya saya sudah datang ke arenanya itu, ke tempatnya sengaja saya datang ke sana. Saya lihat persiapan gladi resiknya mereka gitu. Saya tidak melihat banyak orang di sana pada malam hari itu, tapi semua yang mereka run misalnya layarnya mesti menampilkan apa. Terus di depan kan ada ruang pameran AI yang diproduksi oleh CMG gitu. Betul. Itu juga sudah rapi dan bahkan pada malam itu sudah bisa kita coba gitu untuk kita tes dan orangnya ada di sana. Ada yang standby. Ada yang standby. Yang besoknya mereka standby, dia udah ada di sana untuk mencoba. Dan kalau kita mau coba saat itu boleh, karena malam itu saya sempat coba yang foto mengubah pakaian dan latar belakang itu gitu. Dan pada malam hari itu saya sudah melihat semua pengaturan tempat duduk itu sudah rapi kan. Tempat duduk kita ada nama semua di depan, ada papannya gitu ya. Nama yang tadi Adel sebut, ada nama misalnya pejabat dari kementerian negara mana, itu juga mereka udah rapi, layarnya udah rapi. Dan pada saat acara berlangsung memang itu sangat lancar dan rapi. Dan setiap orang yang dipanggil itu langsung naik. Ya kan, itu yang mungkin kadangkala pada saat kita acara di sini, karena saya di sini kan sering jadi pembawa acara juga untuk kegiatan-kegiatan seperti itu gitu. Nah kadangkala kan kita panggil belum datang, biar orang lain maju dulu gitu ya kan, seringnya begitu. Wah, yang dipanggil pertama gitu kan. Nanti kalau yang lain maju baru maju gitu ya kan. Ini semuanya ini gitu, udah dan tahu posisi berdirinya di mana. Dan bahkan tidak ada usher yang menunjukkan Bapak berdiri di sini apa gitu. Jadi pengaturan mereka itu sangat rapi, multimedianya seperti apa, bagian peresmian apa itu seperti apa. Yang bagian saya maju ke depan itu adalah menyentuh layar. Itu semuanya rapi gitu. Dan saya sebenarnya tidak pernah diminta untuk ikut gladi resik gitu. Gladi itu nggak ada gladinya Pak? Iya, langsung aja gitu. Saya hanya dikasih tahu nanti akan dipanggil bagian ini, berdirinya di posisi mana, udah gitu. Dan semuanya itu rapi, terlihatlah kelasnya sebuah acara berlevel internasional gitu. Benar-benar. Dan yang hebatnya lagi adalah mereka sudah, karena mereka kali ini temanya atau yang ingin mereka tonjolkan adalah teknologi kecerdasan buatan. Jadi pada saat kata-kata sambutan itu kan langsung ada tampil tulisan penerjemahan
kata apa Peribahasa. bahasa dari berbagai Ada negara beberapa di sih. Asia Atau Tenggara berapa gitu. Betul, betul. Itu yang menurut saya menunjukkan keseriusan Tiongkok dalam mengembangkan teknologi AI ini, khususnya nantinya, walaupun kita melihat mungkin kalau kita yang lama berkecimpung di bidang bahasa Indonesia dan Mandarin, melihat penerjemahannya itu mungkin masih belum sempurna, tapi boleh dibilang kita sudah bisa mengerti, sudah paham, betul. Hanya susunan kata-katanya aja gitu. Betul. Berarti kedepannya ini untuk Tiongkok dan ASEAN dengan adanya pengembangan AI khususnya di bidang bahasa ini, kendala bahasa akan semakin kecil. Setuju. Dan pekerjaan-pekerjaan penerjemah akan semakin sedikit. Wah. Oke. Nah, kalau Mas Satria kan juga tadi ikutan ya. Nah, kan Mas Satria juga berkecimpung di multimedia. Ngelihat gitu teman-teman dari rekan negara lain atau mungkin persiapan dari Tiongkok tadi gimana menurut Mas Satria? Yang pertama saya lihat itu udah pasti LED-nya besar banget, besar sekali. Saya walaupun sering jadi pembawa acara berbagai acara besar di Indonesia, saya belum pernah lihat LED sebesar itu. Saya pun juga kagum banget lihatnya. Saya mikir ini buat apa sebenarnya? Oh, ternyata yang tadi Pak Andi bilang kalau itu dipakai untuk penerjemahan, ditampilkan terjemahan berbagai bahasa. Terus satu lagi saya pertama kali ngelihat ini ada apaan ini di sini di pojok-pojok itu ada apa? Ternyata itu ada robotnya. Ternyata dia pakai robot. Cuma buat. Jadi kayak ini saya sebenarnya pembukaan aja harus sampai sebegitunya menurut saya. Kalau bagi orang Indonesia. Betul. Tapi mungkin menurut mereka ya all out lah. Kalau sekalian all out. Itulah standarnya mereka. Jadi kayak mungkin begitu, dan saya kira ini buat apa? Terus dan nggak cuma satu, mereka juga ada lagi podium yang bergerak sendiri. Oh, saya nggak perhatiin itu yang sebelah mana itu ya? Ada yang beberapa kali, ada yang pas lagi pembukaan, kan ada beberapa pembukaan. Nah, itu pembukaan kedua atau ketiga, itu mereka podiumnya bisa bergerak sendiri. Jadi tertata rapi di depan, orang naik, pembukaan, begitu mereka turun, podiumnya bergerak sendiri keluar. Jadi ada satu sih yang agak malfungsi gitu, tapi akhirnya mereka bisa jalan lagi gitu sendiri setelah itu. Tapi menurut saya tuh kayak ya ini level pembukaannya aja seperti ini gitu kan, nggak tanggung-tanggung. Terus apalagi nanti yang kedepannya lagi, yang acara berikutnya yang tentang eksibisi tentang AI dan segala macam itu juga saya waduh, kayaknya saya pas lagi setelah selesai kan kita ke eksibisi itu ngeliat wah keren-keren banget ya. Jadi kayak yang kamera bisa zoom 8K itu, dan kebetulan Adel juga kan cobain kan. Nah, saya mikir ini buat apa sih? Pas ngeliat ya emang mereka melihat mengambil gambar yang detil-detil. Waktu itu Lego kalau nggak salah. Untuk membuat Lego yang kecil sekali, dan itu untuk dipakai siarannya mereka. Tapi walaupun bukan seluruhnya, tapi ada hanya berbagai segmen, karena kan 8K otomatis butuh internet yang besar dan segala macam. Jadi hanya beberapa segmen aja acara dari CCTV kalau nggak salah pakai itu. Jadi cuman beberapa, dan terus yang saya tertarik itu yang konser sebenarnya. Ada AI. Jadi AI dia ada fotonya, dia penyanyinya menyanyi sama hologram AI-nya dia. Yang pertama itu, nah itu kayaknya keren banget gitu sih. Oke, kalau saya itu Pak Andi, Mas Satria, yang paling tertarik ngelihat ada kecerdasan buatan yang bisa merekam olahraga, terus bisa menganalisa pergerakan. Akan kemana, itu keren banget. Jadi kalau kita lihat dia ada contohnya permainan bulu tangkis itu, dia kelihatan jalur bolanya gitu, seperti shuttlecock-nya itu ada ekornya jadi seru gitu, seperti ada efek-efek api-api gitu. Betul. Dan menurut penjelasan dari yang memberitahu itu katanya itu juga bisa digunakan untuk memprediksi di pertandingan selanjutnya. Kira-kira si atlet ini gerakannya permainannya seperti apa. Jadi lawan tuh bisa menganalisa. Pantes ya mereka jago-jago juga ya olahraganya. Karena pakai teknologi juga ya. Udah udah digabungkan olahraga teknologi, pasti akan makin bagus gitu ya. Dan kalau yang saya terkesan itu adalah
mereka bisa langsung mengcloning suara seseorang. Betul, Jadi betul. ada satu layar, terus ada satu mesin gitu. Kita cukup berbicara di sana, nanti dia bisa mengcloning suara kita untuk membaca teks tertentu gitu. Dan suaranya itu sangat mirip dengan suara kita. Iya, jadi kita nggak perlu datang ke kantor ya. Iya, misalnya kita perlu satu bagian berita Adelia yang baca. Udah cukup pakai suaranya Adelia dengan AI itu, udah suaranya bisa persis dengan suaranya Adelia. Betul. Nada dan intonasinya kayaknya juga udah termasuk sudah benar-benar mirip sekali gitu. Saya pernah dengar yang lebih detail atau lebih panjang dari teknologi itu sudah hampir sempurna kalau menurut saya. Hanya pada saat misalnya kita berbicara itu ada berhentinya di mana, itu dia berhentinya agak sebentar. Kemudian ada juga beberapa pelafalan R yang masih kurang sempurna menurut saya. Nah, tapi kalau kita mendengar secara sekilas itu sudah sangat sempurna menurut saya. Udah mirip lah ya Pak ya. Jadi itu keseriusannya Tiongkok mengembangkan AI, khususnya mereka akan gunakan kecerdasan buatan ini di bidang media ini yang membuat kita itu melihat, oh ini Tiongkok terdepan juga nih di bidang pengembangan AI. Betul. Enggak cuma di ekonominya, tapi bidang-bidang lain pun mereka serius ya mengembangkan untuk bisa jadi yang termaju, terdepan, dan mungkin Indonesia bisa banyak belajar sebenarnya juga dari sana. Mungkin kerjasama nanti ke depannya ya ada lebih banyak lagi setelah kita kunjungan tersebut. Oke, kita udah bahas dari opening ceremony, terus kita lihat juga pameran exhibition AI dari CMG, terus kita berangkat langsung ke Xiangxi Town nih Mas Satria ya. Gimana kesannya? Pertama bingung ini kita mau kemana. Pokoknya ikut aja. Pokoknya ikut aja. Cuman begitu kita sampai di sana, yang pertama terlihat kan pagodanya, bangunannya, bentuk pagodanya. Itu keren banget. Terus ternyata disambut lagi sama di pintu gerbangnya ada orang nari-nari sambil pukul drum. Tarian drum. Itu di kota sebenarnya itu. Kalau nggak salah itu sebenarnya di pusat kota Nanningnya. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang seperti itu menurut saya. Biasanya kan kalau di Indonesia mungkin ke daerah-daerah gitu kan. Di pojok kota, di pojok daerahnya, terus ini di kotanya. Jadi mungkin menurut saya kayak anehnya mungkin mereka membuat itu biar orang-orang di kota situ bisa lebih mudah untuk mengakses. Nah itu betul. Lebih. Jadi sebenarnya itu tuh semacam kota yang dibuat untuk wisata, bukan kota asli yang ada dari dulu gitu. Jadi kota itu dibuat untuk membuat wisatawan lebih mudah datang untuk mengenal etnis-etnis yang ada di Guangxi. Jadi kita di sana tuh melihat beragam macam baju tradisional, terus juga pernak-pernik kerajinan, artnya, terus juga bahkan kita bisa ngelihat musik tradisional yang mereka juga pamerkan. Nah itu juga kita berasa banget disambut hangat dan itu terasa banget budayanya. Walaupun tuh kota buatan gitu Pak Adi, tapi begitu rapi dan mereka benar-benar mengaturnya dengan baik. Ini dari etnis mana, ini dari etnis mana. Itu baju semua terpampang gitu ya. Mereka juga tampilkan permainan musiknya. Jadi kita tahu, oh ini namanya apa. Kalau nggak salah itu seperti biola, tapi saya juga kurang inget namanya ya. Dan pakai kostum acara yang lagunya mi. Itu dari etnis suku, kalau tidak salah ya, itu Miao kalau tidak salah, etnis suku Miao. Jadi mereka menampilkan itu juga, terus menampilkan juga tarian singa, dan saya juga sempat nyoba itu drumnya. Jadi katanya kalau diketuk sebanyak 7 kali itu bisa menghindari mara bahaya atau kejahatan yang datang. Jadi wajib 7 kali, tek gitu ya, itu sebanyak 7 kali. Itu ada maknanya, itu juga luar biasa. Terus kalau di situ juga yang berkesan untuk saya bisa coba langsung ikut menganyam bambu. Khas suku etnis Chuang. Etnis terbesar di Guangxi kan etnis Chuang Pak ya. Nah itu mereka juga pamerkan di sana, ada anyaman bambu, ada juga tenun ya. Tenun apa namanya? Saya lupa, pokoknya tenunan yang khas etnis Chuang juga kita bisa DIY langsung Pak di situ. Jadi sama-sama buat, saya sama teman dari Malaysia ya waktu itu berbicara, tanya-tanya, iya ini khas sukunya. Kemudian juga ada ibu-ibu yang bantuin kita untuk buatnya seperti apa, ngerapihinnya, lalu dilem dan lain sebagainya sampai bisa dibawa pulang. Wah itu pengalamannya juga luar biasa. Kayaknya
memang mereka terkenal dengan anyamannya kayaknya sih. Betul, Anyamannya sama bordir. Nah, bordirnya itu kayak warna dikasih ke satu cetakan terus di press, ada lagi warna lagi yang lain seperti itu sampai akhirnya menjadi sebuah lukisan. Dan itu akhirnya dikasih ke peserta juga gitu. Tapi yang menurut saya sih itu yang pengalaman DIY-nya itu sih yang menurut saya kayaknya sih di sini di jarang yang saya pernah lihat seperti itu sih. Nah, dan orang-orangnya sangat ramah dan baik ya, walaupun kita terkendala bahasa gitu kan kebetulan di sana, tapi ya buat mereka sih, buat saya sih enak-enak aja, bagus banget sih. Jadinya pokoknya di Shaanxi Town itu sudah lengkap, ada cultural centernya, ada commercial center juga. Kita mau belanja pun bisa di situ Pak. Ada banyak. Mixue. Ada ya makanan, toko-toko, terus juga ada art center tadi itu yang kita coba-coba. Jadi ini semacam pelajaran juga buat saya khususnya ya yang datang langsung ke sana. Ternyata kota itu bisa dibentuk untuk menjaga warisan budaya yang dimiliki. Jadi kita nggak ada alasan kita nggak paham, nggak ngerti, terlalu jauh ke sana, masa harus mengunjungi sana. Jadi dijadiin satu, semua sudah komplit di situ, Pak. Kalau kita lihat secara lebih luas lagi, itulah caranya Tiongkok mengembangkan yang namanya industri pariwisata mereka. Nah, industri pariwisatanya mereka ini mereka berdayakan kearifan lokal yang ada, bahkan suku-suku minoritas yang ada di Tiongkok itu mereka kemas menjadi satu paket lengkap yang begitu menarik dan begitu komplit dan begitu nyaman tempatnya. Karena sebelumnya juga saya pernah mengunjungi kota lain di Tiongkok, juga cara mereka itu sama. Ada suku minoritas apa di sana, mereka kemas sedemikian rupa sehingga orang-orang yang daerah di situ bisa berkembang ekonominya melalui pariwisata, melalui kerajinan tangan. Mereka yang bisa nari, mereka bisa tampil untuk nari, bisa bermain musik, bisa tampil bermain musik. Ini selain melestarikan budaya, juga memberdayakan sumber daya wisata dan nilai-nilai budaya yang ada. Dan satu lagi adalah bisa dikemas dengan lengkap dan nyaman bagi wisatawan. Itu tidak hanya terjadi di Nanning, di tempat lain juga saya merasakan hal yang sama gitu. Bahkan ada tempat yang waktu tahun lalu kita ke Hainan itu ada panggung besar menampilkan satu semacam drama panggung, teater panggung gitu yang menceritakan tentang suku itu. Jadi itulah cara Tiongkok mengembangkan. Jadi tidak hanya di Nanning, di seluruh Tiongkok mereka menggunakan cara seperti itu. Dan yang enaknya adalah selain tadi ada orang yang membantu kita, kita bisa coba dan sebagainya. Di situ juga kita nyaman karena harganya pasti yang satu ya kan, kita mau beli barang, beli apa tidak khawatir diketok harga, mungkin tidak diganggu oleh ada masalah keamanan atau apa. Jadi wisatawan itu bisa benar-benar merasa nyaman dan rileks ada di sana gitu. Ya itu yang mungkin perlu kita pelajari. Mental seperti itu gimana sih mereka membentuknya. Mereka begitu ramah gitu kan. Mereka mungkin setiap hari, bahkan satu hari bisa menyambut sekian grup orang datang ke sana. Tapi setiap kali di sana mereka tetap senyum dan keramahannya yang mereka tampilkannya itu kualitasnya tetap sama. Dan kita merasakan kenyamanan itu. Kalau bagi saya kemanapun, baik ke Tiongkok, ke tempat-tempat di Indonesia atau di mana untuk berwisata, yang pertama yang saya cari, yang pertama sebenarnya aman nggak tempat itu. Kemudian dua, nyaman atau tidak gitu, orangnya baik atau galak gitu ya kan. Itulah kita bisa pelajari cara Tiongkok mengemas itu dengan begitu menarik. Betul, setuju sekali. Nah, kita juga masih terus lanjut ya mengeksplor. Kayaknya hari pertama itu lebih ke budaya. Nah, setelah dari Shaanxi Town itu kita berkunjung ke Xinhui Academy. Jadi ini juga tempat yang sangat menarik buat saya karena ini ternyata bangunan bersejarah yang merekam perjalanan panjang masyarakat Guangxi sejak masa dinasti Qing. Jadi dulunya ini bangunannya itu udah ada selama berabad-abad. Dulunya pernah jadi pusat pendidikan, pernah juga kata jadi tempat kumpul warga, juga jadi simbol kejayaan komunitas masyarakat di sana gitu. Sampai akhirnya dibangunlah Xinhui Academy ini dan kemudian menampilkan beragam opera, kemudian juga
tarian juga ada. Ada barang-barang juga kan yang barang-barang, ditampilkan ya. di sana Display dari barang, display barang kuno lah. Ya betul, dan itu juga menurut saya sangat bagus, dan mereka menampilkan opera khas dari Guangxi, yaitu opera Yong. Itu yang pertama yang ada kayak raja dan ratu. Itu namanya opera Yong. Katanya itu opera klasik, satu dari 4 opera yang ada di Guangxi. Nah itu juga yang ditampilkan di sana. Jadi begitu datang kita rasanya kayak kembali ke zaman itu gitu ya. Karena bentuk bangunannya bagus banget. Bentuk bangunannya itu bersejarah. Kayak kita nonton di film zaman dulu, film-film kungfu gitu kan, tengahnya ada kayak taman atau ini. Nah di situ juga sama, pas lagi kita lihat, wah keren banget ini rumahnya, ketuanya, bangunan kunonya. Terus begitu masuk ada ruangan-ruangan tertentu yang sebelah kiri kanannya itu kayak, ya ini kayak kalau kita lihat di film kungfu ya seperti ini rumahnya gitu. Terus masuk ke dalam, dan lebih ke dalam lagi ada display ruangan untuk barang-barang kuno, dan berikutnya masuk lagi ke ruangan berikutnya adalah tempat teaternya gitu ya. Iya, betul. Dan warna-warnanya juga bagus-bagus, terus juga lightingnya juga, biarpun itu bangunan kuno, tapi begitu masuk tetap didukung panggungnya juga, lampu-lampunya tetap juga mewah, bagus, mewah, ya. Tetap kekinian lah, kekinian, modern gitu. Nah itu buat saya, wah itu canggih sekali. Itu berasa banget sih ketika masuk situ, kayak masuk ke masa-masa dahulu Tiongkok Selatan gitu kali ya. Kayak di zaman-zaman kerajaan zaman dulu. Pak Andi juga mungkin merasakan itu ya Pak? Iya, selain bangunannya itu dirawat dengan baik, kita juga kadangkala kalau kita mengunjungi bangunan kuno tertentu, mungkin rasanya kuno atau kotor, pengap tapi gitu ya. Pengap, tapi ini sama sekali enggak ya, dan ada. bersih. Walaupun itu bangunan kuno, tapi bersih sekali. Betul. Gitu. Kita ini nggak peres sama sekali pemirsa, karena emang ini real ya, pengalaman langsung. Betul. Luar biasa, dan itu dijaga begitu Pak sampai. Betul, dan itu dijaga sebagai kekayaan non bendanya mereka. Bahkan opera-opera yang dimiliki suku minoritas di Guangxi itu masih dilestarikan dan masih ditampilkan, sehingga para pelaku atau pecinta seni budaya kuno atau lama itu mereka masih semangat karena mereka masih punya kesempatan untuk tampil. Mereka masih dihargai dengan kemampuan mereka. Nah ini saya rasa memang Tiongkok ya, segala sesuatu yang mereka lakukan itu tidak tanggung-tanggung. Iya, betul. Dan sangat menghargai sejarah, seni dan budaya. Betul. Oke, itu memang pengalaman yang luar biasa sekali, karena kayaknya nggak semua orang Indonesia bisa juga tuh nonton opera Yong ya di situ ya. Terus Adele juga ada cobain bajunya ya. Baju zaman dulunya. Itu baju zaman dulunya, terus diajarin cara bergaya. Ternyata itu susah ya. Saya harus ngulang beberapa kali. Kata dia begini, udah masa nggak ngerti dia ngomong apa kan sebenarnya. Tapi saya diajarin, kata dia suruh begini gayanya untuk apa ya, beginilah pokoknya. Untuk posenya itu juga pengalaman yang berkesan, bisa nyoba baju opera langsung, luar biasa. Oh, oke. Ini kita bisa panjang lebar lagi, di hari pertama aja udah panjang banget dan berkesan banget. Dan yang terakhir sebelum kita tutup perjalanan di hari pertama itu, kita ke Sanjie Liangxiang. Salah tuh bener Pak? Sanjie Liangxiang. Benar, Sanjie Liangxiang. 3 jalan 2 lorong kalau diartikan ke bahasa Indonesia. Oke, nah itu kita di sana juga ternyata tempat kota tua juga. Betul. Yang udah direvitalisasi, kemudian dihidupkan kembali dengan ada banyak pedagang, pasar malam, restoran yang tujuannya untuk menghidupkan ekonomi malam yang ada di Tiongkok. Betul. Nah, ekonomi malam ini juga kan lagi digiatkan di Tiongkok gitu ya. Bagaimana supaya tempat-tempat seperti itu bisa hidup lagi, bisa menghasilkan nilai ekonomi lagi. Nah, itu cara Tiongkok. Nah, terus saya masuk ke sana, kita kan juga punya beberapa kota tua nih Pak di Indonesia ya, Satria juga ya. Itu cukup berbeda ya rasanya. Wah, jauh Di sana lebih bersih, terus penataannya juga lebih bagus kan. Kalau di Indonesia mungkin agak lebih semrawut gitu ya, karena kita banyak kendaraan juga. Di Tiongkok sebenarnya juga banyak, cuman mereka menatanya bisa lebih rapi, lebih bersih, dan pedagangnya pun juga udah rasanya udah lebih modern gitu lah ya. Berbeda sama di Indonesia, mungkin masih ada pedagang sama-sama kaki lima, cuman mungkin kalau di Tiongkok ini lebih modern dan lebih bersih. Terus juga tetap ada bangunan-bangunan yang dipertahankan dari aslinya, nggak dirubah sama sekali gitu. Terus itu kesan dari saya sih yang wah, ternyata kota tua itu bisa dijaga terus bisa dihidupkan lagi sampai seperti ini gitu. Ya hampir sama mungkin kalau di Indonesia tuh kayak kalau di Jakarta kayak kota tua di Museum Fathahillah, cuman kalau nggak salah sih
di sana kan karena mungkin kalau ekonomi malamnya saya kurang ngerti ya. Tapi kalau dari pas lagi siang ya memang mungkin hampir mirip, tapi karena bentuknya juga berbeda, tapi kebersihan dan segala macam itu kerapihannya itu dan mungkin di sana tidak ada atraksi-atraksi yang kayak apa namanya Malaysia Silver gitu kan, nggak ada di sana juga kan. Tapi pas lagi malam pada ke sana itu saya sempat ngobrol-ngobrol orang bahwa memang tempat itu kan dimiliki sama pemerintah kota Guangxi kalau nggak salah. Terus provinsi. Nanti disewa provinsinya, terus nanti disewakan ke para pemilik bisnisnya kiosnya di sana, gitu kios-kiosnya segala macam. Dan itu menurut saya kayak, dan mereka tetap diwajibkan untuk menjaga, benar-benar menjaga gitu. Dan jadi bangunannya biarpun kelihatannya kuno atau gimana, tapi di situ tetap ada bermandikan cahayanya, lampu-lampu gitu ya. juga bagus-bagus gitu loh, kayak ada lukisan-lukisannya segala macam itu, dan itu menurut saya ini keren banget dan ya oke lah. Dan terus ada banyak kayak pengamen jalan, bukan pengamen jalan atau mungkin yang Adele dapat kalungnya. Ada penampilan. Itu kan penampilannya itu kan kayak ada orang terus nari-nari terus bagi-bagiin souvenir, orang-orang datang. Nah, itu menurut saya juga, ini saya mikir ini sengaja atau dibuat karena ada acara ini atau enggak. Tapi ternyata pas lagi saya tanya-tanya, ya enggak. Ya mereka emang tiap kali ada orang rombongan yang banyak apa gimana, walaupun orang yang bukan rombongan kayak kita, kalau misalnya banyak orang datang mereka akan langsung tampil juga gitu loh sama dan bagi-bagiin. Itu menurut saya kayak ya mungkin memang sedemikian menariknya dibuat mereka gitu, dibikin semenarik mungkin gitu. Balik lagi itu adalah memberikan kita itu rasa nyaman dan aman, itu sangat penting. Dan begitu kita tiba di sana, kita jalan-jalan di sana, rasa nyaman dan aman itu benar-benar terasa. Dan tadi Mas Satria bilang yang ada bagi-bagi kalung souvenir itu gitu kan, saya pikir wah kalau udah dikalungin itu harus bayar atau enggak gitu. Totonya wah diminta 50.000 gitu, ternyata enggak ya kan, yang dikasih ya dikasih aja. Jadi bukan scam. Betul, jadi tidak ada jebakan di sana gitu. Ini itu yang utama. Dan sering kita bilang kita perlu adakan misalnya studi banding bidang apa. Nah, mumpung saat ini hubungan Indonesia dan Tiongkok ini sangat baik. Betul. Dan saya rasa kalau misalnya dari pihak Indonesia itu ingin melakukan studi banding di bidang apapun di Tiongkok, itu mereka akan sangat terbuka dan akan sangat welcome dengan kita gitu. Dan ya nggak usah jauh-jauh dan nggak usah yang berat-berat gitu. Cukup sesama negara Asia aja saja, saya pikir sudah banyak yang bisa kita pelajari gitu. Betul. Karena Indonesia punya juga kekayaan budaya yang luar biasa yang sebenarnya. Banyak. Dan kita tidak belum mengemas atau mengembangkan potensi yang benar-benar kita miliki gitu. Betul. Nah, itu ya kita tinggal tiru aja sebenarnya yang dilakukan oleh Tiongkok. Iya, betul. Bagaimana bisa imersif, terarah, terus tetap otentik gitu rasanya Pak ya. Dan walaupun ada sentuhan asliannya ada. Walaupun modern tapi keasliannya itu tetap ada. Oke, luar biasa ya. Saya setiap menceritakan pengalaman ke Nanning, baik itu ke teman kantor, rasanya menggebu-gebu sekali. Rasanya semangat banget gitu ya menceritakannya, karena memang berbeda itu. Iya, seberbeda itu, dan memang sekeren itulah ya di benak saya. Walaupun memang padat juga jadwalnya, capek juga, tapi setiap balik ke tempat-tempatnya itu rasanya sangat berkesan. Oke, kita lanjut lagi. Kita seharian di hari pertama mengunjungi banyak tempat budaya. Lalu di hari kedua nih berbeda nih. Kita lebih mengunjungi ke tempat-tempat inovasi. Ya, yang pertama itu kita datang ke, kalau nggak salah nama tempatnya Maiyue Technology Center. Itu benar, nggak salah. Maiyue Technology. Jadi ini kan sebuah perusahaan yang memproduksi alat-alat atau teknologi canggih, kecerdasan buatan dan lain sebagainya gitu ya, yang kita datang dipamerkan tuh beberapa alat. Ada kotak penerjemah, ada apa ya, semacam tempelan yang ditempel ke kulkas, ke handphone. Itu bisa disambungkan pakai Bluetooth, terus bisa langsung menggunakan kemampuan menerjemahkannya. Itu terus kacamata translation itu juga ada di. Itu yang paling menarik perhatian teman-teman media, saya lihat yang kacamata itu. Iya, betul, karena mungkin wah luar biasa kalau kacamata ya, begitu kita lihat langsung bisa menerjemahkan gitu kan. Jadi
dia itu begitu kita pakai kacamata itu, misalnya ada yang berbicara bahasa Mandarin yang kita tidak mengerti, langsung di kuping kita terdengar ada terjemahannya, dan di kacamata kita ditampilkan teksnya langsung. Jadi dua, terdengar juga sama bisa kita baca di sana. Nah itu menurut saya itu memang teknologi yang sangat masa depan gitu. Iya, bener. Misalnya Adele bertemu dengan teman orang Tiongkok, ya tinggal dia bicara bahasa Mandarin, Adele nggak ngerti, kacamata itu akan langsung menerjemahkan di kuping kita, dan ada teksnya, teks tulisan bahasa Indonesianya. Dan kalau dia memakai kacamata itu juga, Adele bicara bahasa Indonesia, dia juga akan langsung diterjemahkan ke bahasa Mandarin, tidak hanya suara tapi teks juga. Itu memang teknologi yang menurut saya kalau dikembangkan itu akan sangat berguna. Sangat berguna. Betul, dan akan nilai ekonomisnya itu akan sangat tinggi, gitu, akan sangat laku kalau dijual. Betul. Tapi sayangnya kan kita juga sempat wawancara manajernya ya, Pak, kalau nggak salah. Kerja sama Indonesia ini masih belum ada. Ada satu grafik yang mereka tampilkan itu adalah mereka menerjemahkan itu hampir semua bahasa yang ada di negara Asia Tenggara. Dan data, kalau AI itu kan kita suruh dia belajar kan harus menggunakan data gitu kan. Data yang paling banyak yang mereka miliki itu adalah bahasa Vietnam ternyata. Dan setelah itu pada saat kita mengunjungi yang jalur jalur kereta yang ke Museum Eropa sama yang jalur Sutra Maritim abad 21 itu ada tempatnya juga kan. Nah, setelah saya ke sana saya baru mengerti kenapa mereka punya paling banyak data bahasa Vietnam. Karena memang hubungan yang paling intens itu antara Nanning dengan Asia Tenggara adalah bahasa Vietnam. Betul. Dan bahasa Indonesia saya lihat kalau tidak salah peringkat ketiga jumlah datanya. Bahasa kedua kalau nggak salah itu Laos. Jadi kita masih kalah sama Vietnam sama Laos gitu. Dan juga dia bilang sudah ada banyak kerjasama sama kampus-kampus ya, universitas-universitas yang ada di Vietnam. Jadi pemesanannya paling tinggi ya dari universitas Vietnam itu. Di Indonesia juga sebenarnya dia juga berharap gitu ya bisa ada kerjasama dan juga tentunya sebenarnya mereka juga membidik pasar ASEAN secara keseluruhan gitu. Tapi memang ini akan sangat membantu kalau memang nanti akan bisa sampai ke Indonesia produk-produknya gitu ya. Dan barangkali biasanya kan produk dari Tiongkok bisa jadi lebih murah, Pak. Jadi bisa lebih terjangkau sama mungkin masyarakat biasa yang membutuhkan teknologi semacam itu. Oke, tadi juga saya lupa. Ternyata kita ke pelabuhan dulu. Pelabuhan namanya Pelabuhan Kereta Api Internasional Nanning. Ini juga semacam gerbang baru konektivitas Tiongkok dan ASEAN. Jadi menurut saya ketika ke sana, walaupun memang untuk Indonesia belum juga ada kerjasama langsung ya Pak. Belum ada. Baru ada dengan Vietnam. Yang langsung itu dengan Terkoneksi Vietnam. Langsung. Terkoneksi dengan Vietnam. Terus kerjasamanya itu ada juga dengan Thailand, Laos dan Myanmar yang mereka akan masuk ke Vietnam dulu. Dari Vietnam masuk ke jalur itu gitu. Dari Vietnam langsung ada jalan tolnya yang ke kota Nanning. Jalan darat langsung. Ya. Itu sangat-sangat membantu logistik ya untuk bisa tersalurkan dengan lebih cepat, efisien, dan biayanya pasti akan jauh lebih murah. Saya ingat waktu kita program Ni Hao Tiongkok, salah satu beberapa kali beritanya memberitakan itu gitu, jalur kereta api dari Tiongkok yang langsung ke Eropa. Jadi itu memangkas waktu tempuh dan memangkas biaya tempuh karena cukup naik kereta sekali itu barang udah bisa langsung sampai ke Eropa. Pantesan kenapa di Eropa itu banyak sekali mobil listrik produksi dari Tiongkok karena melalui jalur itu. Dan itu dia tidak hanya satu jalur, yang dari jalur kereta api ada juga jalur maritim abad 21 yang bisa lewat Selat Malaka kemudian melewati terusan Suez yang ke Eropa. Jadi dia ada dua jalur, bisa jalur kereta atau jalur laut gitu. Nah, ini benar-benar memangkas biaya pengiriman barang dan waktu pengiriman barang. Dan itu kembali lagi tidak tanggung-tanggung. Bangun jalur kereta tidak hanya dalam negeri, bahkan sampai ke Eropa. Itu yang dalam, walaupun di berita kita pernah membacakan itu, tapi begitu melihat detailnya di sana ternyata sebesar itu proyek itu gitu. Dan mereka sudah bisa menghubungkan itu dengan negara Vietnam. Jadi kenapa banyak pabrik-pabrik di Tiongkok atau perusahaan Tiongkok yang membuka pabrik di Vietnam, itu juga salah satunya karena mereka logistiknya jadi lebih murah. Bisa langsung dari
Vietnam langsung sampai ke Nanning. Dari Nanning itu ada 3 jalur yang bisa menuju kota Chongqing. Nah, jalur kereta yang dari Tiongkok ke Eropa itu mulainya itu dari Chongqing. Jadi tidak hanya satu jalur, takut macet mungkin, ya mereka bangun 3. tengah, kiri dan kanan gitu, dari Nanning menuju ke Chongqing. Ini balik lagi tidak tanggung-tanggung. Kita mungkin mau bangun satu jalur aja bertahun-tahun. Ya, dari Adele masih anak kecil sampai menikah pun itu mungkin masih belum sama. jadi. Nah, yang saya lihat, itu hanya dari Nanning ke Chongqing aja mereka sampai 3 jalur gitu. Ini benar-benar membuat saya kagum dan saya membayangkan itu, satu, memangkas biaya transportasi dan waktu sehingga harga barang bisa jadi lebih murah. Ya, jadi kita suka bilang kenapa sih barangnya Tiongkok itu bisa lebih murah, karena mereka bisa pangkas biaya-biaya yang tidak perlu. Distribusinya juga bagus, udah sehat sekali. Betul. Karena kalau misalnya kita mengirim barang itu perlu nginap, itu ada biaya sewa gudang, bahkan biaya untuk mengendapkan di sana aja itu kan butuh biaya. Jadi dengan langsung segala biaya bisa terpotong, jadi harganya murah. Betul. Dan sebenarnya saya juga mungkin mau apresiasi karena KAI katanya sekarang lagi mau mempelajari itu, Pak, ke Tiongkok. Bagaimana cara Tiongkok mengembangkan sistem jaringan kereta api nasionalnya. Jadi kan kemarin sesuai dengan arahan Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto di Tanah Abang ketika meresmikan stasiun Tanah Abang baru tanggal 4 November kalau nggak salah, Pak Prabowo itu menginstruksikan untuk bisa mengkoneksikan kereta api yang ada di Sumatera dan juga di Kalimantan supaya sama tujuannya, biaya logistik bisa lebih murah, nggak harus lewat jalur darat gitu kan. Karena kereta api itu lebih punya jalur sendiri dan biaya bahan bakarnya lebih murah dan lebih cepat juga. Betul, tidak gitu. macet juga. Nggak macet. Nah itu nggak perlu juga nunggu jam operasional. Kan kalau kayak truk kan ada jam operasionalnya, harus nunggu dulu baru keluar jam kadang berapa. Mesinnya terlalu panas harus minggir dulu. Jadi kan itu memakan banyak waktu. Jadi disitulah Pak Prabowo menginstruksikan kepada KAI untuk segera Indonesia bisa mengembangkan jaringan kereta api nasionalnya. Nah waktu itu di tanggal bulan 12 November. Direktur KAI itu Pak Bobi Rashidin itu datang ke Tiongkok, ke Beijing, lalu ke kalau nggak salah Qingdao, itu mempelajari bagaimana Tiongkok mengembangkan jaringan kereta api nasionalnya. Menurut saya ini langkah bagus juga. Karena Tiongkok memang udah bukti nyata ya. Bahkan kereta mereka bukan kereta biasa, kereta api cepat. Kereta api cepat juga udah dikembangkan. Bahkan sampai ke negara lain pun dikoneksikan juga. Nah, ini saya rasa kita bisa mengapresiasi lah langkah ini, dan semoga nanti ini akan benar-benar terwujud bagaimana Sumatera dan Kalimantan juga punya jalur kereta api. Karena sampai sekarang pun Sumatera dan Kalimantan itu sama sekali belum punya rel kereta. Bahkan di Kalimantan itu belum ada jalan tol. Di Sumatera aja baru mulai bangun kan 10 tahun terakhir gitu. Dan itu pun masih belum tersambung seluruh Sumatera. Cuma Jawa aja yang sekarang betul. Jadi ini memang pembangunan di daerah Indonesia ini masih banyak infrastruktur yang perlu dikembangkan gitu. Banyak sekali mungkin orang berkomentar ya untuk apa bangun infrastruktur ya. Memang ada positif ada negatifnya. Salah satu positifnya adalah yaitu tadi bisa menghemat waktu dan menghemat biaya. Kita yang misalnya punya produk-produk perkebunan, buah-buahan yang perlu cepat untuk dikirim, dan kalau misalnya dalam 1 hari bisa sampai, nah itu kan menghemat biaya satu. Yang kedua adalah tidak perlu mesin pendingin selama perjalanan itu gitu kan, itu jadi hemat biaya juga. Jadi masyarakat Indonesia nanti akan bisa menikmati produk-produk hasil-hasil perkebunan dan buah-buahan itu dengan harga yang lebih murah. Pada akhirnya ke konsumen akan bisa jadi lebih murah harga yang dibeli nanti ya. Balik lagi tentu kita tanya ya manfaatnya bagi rakyat terutama yang level paling bawah itu apa gitu. Seperti yang kita rasakan di Tiongkok kali ini, kita bahkan pergi ke supermarketnya tapi harga barangnya itu semacam seolah-olah seperti pasar tradisional. Nah itulah yang keberhasilannya Tiongkok menekan harga kebutuhan sehari-hari. Masyarakatnya bisa membeli kebutuhan dengan harga murah, sehingga mereka punya uang untuk beli rumah, beli kendaraan, untuk meningkatkan kualitas hidup karena kebutuhan dasar mereka tuh sangat murah, bahkan melimpah gitu. Buah-buahan yang kita
Kemarin aja saya lihat di supermarket di daerah Tangerang itu buah pir yang saya bilang saya suka makan itu buah pir yang warna hijau dan merah itu. Nah di sini harganya per kilogramnya 57.000. Di sana itu sampai melimpah dan di lobi-lobi hotel digratiskan untuk dimakan gitu sepuasnya. Betul. Itulah mereka mengembangkan seperti itu, masyarakat merasakan bisa membeli barang dengan murah. Jadi bebannya masyarakat itu kan jadi ringan gitu, dan hidupnya lebih sejahtera. Betul. Wah, semoga nanti Indonesia juga bisa pada akhirnya seperti itu ya, mempelajari cara Tiongkok gitu, mengembangkan ekonominya dan lain sebagainya. Oke, di kunjungan terakhir hari kedua kita pergi ke CAAIC. China ASEAN Artificial Intelligence Center. Nah, itu pusat kerjasama pengembangan kecerdasan buatan antara Tiongkok dan ASEAN. Dan saya lihat itu yang paling berkesan adalah ikan. Ikan hiu ya. Ikan hiu ya. Ikan, ini benar ikan pemirsa. Jadi ini ikan dibuat dengan kecerdasan buatan robot ikan ya kita sebutnya ya. Itu katanya untuk fungsi ekologi seperti budidaya sungai atau budidaya laut. Jadi dia bisa mungkin mengecek suhu air atau mungkin mengecek juga kondisi laut. Mengumpulkan data gitu untuk proses ekologi atau menjaga ekologi lingkungan. Jadi itu luar biasa juga buat saya. Kalau Satria gimana? Yang pasti anjingnya ya bisa loncat-loncat gitu. Itu bisa, lucu. Bisa naik tangga, bisa meluncur. Itu lucu sih. Jadi dia melihat permukaan jalan seperti apa, dia bisa menyesuaikan. Pada saat harus jalan dia jalan, naik tangga dia naik tangga, jalan rata dia tinggal meluncur, kalau jalan miring ya dia tinggal turun. Turun, betul. Itu juga mungkin salah satu yang sedang dikembangkan ya Pak, antara ASEAN dan juga Tiongkok di bidang kecerdasan buatan. Dan mungkin kenapa di Nanning, karena Nanning memang secara geografis letaknya sangat strategis dengan negara-negara ASEAN. Jadi kalaupun ada pengembangan kerjasama itu juga akan lebih efisien, lebih produktif juga, karena nggak perlu jauh-jauh gitu kan ngembanginnya sampai harus ke Eropa atau mungkin ke negara barat sana, karena di Tiongkok pun udah ada di Nanning. Tiongkok bisa provide atau menyediakan gitu ya tempat untuk sama-sama nih belajar mengembangkan kecerdasan buatan. Tiongkok pun akan berbagi gitu ya, berbagi pengetahuan sama negara-negara ASEAN untuk bisa mengembangkan yang namanya kecerdasan buatan gitu. Jadi di ASEAN kecerdasan buatan bukan lagi omong-omong gitu, omon-omon. Dan bahkan mereka sudah ada kayak ruang pameran yang begitu besar, informasinya yang begitu lengkap, dan informasinya juga lengkap dari awal seperti apa, sekarang seperti apa, dan yang mereka ingin kembangkan seperti apa. Itu sudah perencanaannya itu sangat matang gitu. Dan berada di berbagai bidang, nggak cuman teknologi komputer segala macam atau ekologi yang tadi, itu dari kesehatan juga ada, sampai games. Kalau kita di sini kayak catur Tiongkok. Mungkin ada yang pernah lihat ada bapak-bapak yang main di glodok gitu, yang bulat-bulat, terus ada tulisan bahasa Mandarinnya, itu catur Tiongkok. Itu saya bisa main juga. Itu juga dari situ sampai ada di situ ekologi, sampai pembuatan kopi juga ada. Yang kalau kita biasanya kan bikin latte atau cappuccino kan ada warna mukanya gitu kan. Nah, itu dia bisa pakai AI juga. Kita mau foto apa, terus ditampilin di kopinya, di situ juga keren juga sih. Sama di sana juga selain ada pusat inovasi, ada zona data terpercaya Tiongkok ASEAN. Itu yang untuk ada data di Jakartanya juga. Jadi ada kerjasama kayak misalkan mau bangun kota, tata kotanya seperti apa, di situ bisa dibuat gitu ya, kita dilihat bisa juga. Perhitungan big datanya, betul. penataan kota, bagaimana mengatasi kemacetan, di mana harus dipasang kamera, di mana harus kalau hujan di mana jalur pembuangan gitu airnya. Betul. Mataharinya posisinya di mana, itu bisa bagus buat membangun gedung, kira-kira tingginya harus seberapa. Itu juga di sana sudah ada namanya zona data terpercaya Tiongkok ASEAN. Ini luar biasa sekali. Semoga kedepannya juga bisa banyak menghasilkan manfaat nih ya buat masyarakat kedua negara. Betul. Untuk lebih mengakuratkan data itu tetap mereka perlu kerjasama dengan Indonesia. Betul. Dan kita
harus memanfaatkan momen itu gitu, tidak hanya dari segi penataan kota yang paling simpel aja menurut saya, di bidang penerjemahan untuk menerjemahkan ke bahasa Indonesia lebih baik. Karena setelah itu saya sempat berkomunikasi dengan rekan saya yang bergerak di bidang itu gitu, dan mereka mengirimkan beberapa rekaman penerjemahan bahasa Indonesia gitu, dan menurut mereka butuh ahli bahasa Indonesia yang untuk membantu mereka menyempurnakan ini yang saya bilang ada sedikit kekurangan ini gitu. Dan kalau menurut saya itu tidak perlu waktu lama, mungkin 1 atau 2 minggu aja itu sudah bisa. Si ahli bahasa Indonesia ini cukup mungkin bantu mereka 1 minggu atau 2 minggu aja itu sudah bisa lebih sempurna kalau menurut saya gitu. Iya, jadi memang luar biasa sekali ya cara-cara Tiongkok itu mengembangkan ekonominya, pariwisatanya, sampai ke inovasi dan kecerdasan buatan. Terus kita kan sudah di hari kedua, setelah itu kita langsung pindah kota ya, dari Nanning kita ke kota Liuzhou. Nah ini kita akan bahas di episode berikutnya. Wah pemirsa, tidak terasa ternyata sudah 1 jam saya, Satria dan juga Pak Andi Chu bercerita ya tentang perjalanan kami di Tour Media Mitra ASEAN China Up Close Guangxi di tanggal 2 hingga 8 November yang lalu. Nah, berikutnya masih banyak juga sebenarnya tempat-tempat yang kami kunjungi di hari ketiga, 4, dan 5. Misalnya kita mengunjungi Industrial Museum yang ada di kota Liuzhou, juga mengunjungi pabrik mie siput atau Luo Seven, yang mana itu ternyata awalnya makanan tradisional dari masyarakat Liuzhou dan dikembangkan menjadi sebuah industri yang bernilai miliar yuan. Jadi kita akan membahas tempat-tempat tersebut dan tempat-tempat lainnya di episode berikutnya. Pastikan pemirsa Barata Online tetap menyaksikan kami di podcast Batik Bincang Indonesia Tiongkok. Bye-bye.